Merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kita sepakat mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Bawa korban syukurmu yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita semua untuk mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Siap terima berkat dari Tuhan? Loh Gading Serpong, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita bawa pujian kita, hormat, sembah, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ini pujian kami Bapa. Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa ibadah kami pagi ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Engkau bergembira dan bersuka cita dengan ibadah yang kami lakukan. Karena itu Bapa, kami mau berkati hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam ibadah pagi ini. Tim musik, singers, dan semua penyambut tamu, kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Biar apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Secara khusus juga hamba-Mu Bapak Nathan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau memberkati dia di dalam nama Yesus. Biar apa yang dia sampaikan adalah firman-Mu yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga mau menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Bapa. Setiap hari kami merasakan penyertaan pertolongan tangan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kami mau bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bawa hati kita nyatakan di hadapan Tuhan korban syukur kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, yes Lord, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan setiap kami Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nyanyikan. Lebih baik, yes Lord, satu hari. Amin Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau yang lihat hidup kami, biar jadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. 1000 hari di tempat lain. Yes, Lord. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup,
dengan hatimu. Lebih baik kami mau menyembah Tuhan seumur hidup kami. Karena kami tahu di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada penghiburan yang baru dari Tuhan. Di tempat Tuhan.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Aku yang rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Aku yang rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau di atas puji-pujian kami Bapak. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Umat yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sore-sore bagi kemuliaan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima urapan Allah. Mazmur Daud berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Naikkan pujian. Sekali lagi.
buat saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Sekali lagi saya mau lihat kita melambaikan tangannya di hadirat Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, umatku yang bersyukur kepadamu Tuhan. Ya, ya. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita surga dari tempat ini. Dia Tuhan yang tidak jemu-jemu atas hidup kita. Walau kita mengecewakan Tuhan, dia Tuhan tetap setia. Pujian. Dia Tuhan yang menjadi sahabat dalam hidup kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Allah. Tempatku bersandar dan berharap bersama kamu. Amin. Lihat sekeliling.
Kita akan panggilkan adik-adik Awesome Kid untuk didoakan. Kasih Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita pada pagi ini. Haleluya. Nama Yesus, anak-anak kami akan terus bertumbuh dan kami percaya firman-Mu yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, dan kami memberkati mereka. Secara khusus mungkin saat ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri Tuhan. Karena itu kami memberkati guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat, marifat dari surga, sehingga anak-anak kami ini boleh mendapatkan firman yang benar, firman yang kudus, firman yang hidup itu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memberkati guru yang mengajar dalam nama Yesus, berikan hikmat dari surga sehingga mereka menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti oleh anak-anak kami. Dan secara khusus kami memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan mungkin akan hari-hari ke depan anak-anak kami akan berlibur. Karena itu kami berdoa untuk kedua orang tua mereka supaya saat liburan ini anak-anak kami diajarkan dengan firman yang hidup dan diberi contoh oleh kedua orang tua mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali lagi segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih semangat? Amin. Saat ini kita akan mengikuti warta gereja, warta selama seminggu ke depan, warta gereja 15 Juni 2025. Kami ucapkan shalom. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah dengan GBI Glow Gading Serpong. Jika ada lambaikan tangannya. Ini selalu, jemaat Gading Serpong selalu merasa baru, selalu ada aja yang baru, stok lama. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih kemuliaan buat jemaat Tuhan dan buat kesetiaan kita. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, dilaksanakan pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam dan berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Doa rantai hamba Tuhan pada hari Kamis 19 Juni 2025 berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu ada terjadi perluasan wilayah SDK di gereja kita, SDK GBI Glow Gading Serpong, boleh menghubungi koordinator gereja kita untuk info yang lebih lengkap. Kembali kita dalam ibadah raya Minggu 22 Juni 2025. Ibadah sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi 2 akan dilaksanakan pada pukul 11 sampai pukul 13 siang, dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid di sesi 1 dan sesi 2. Ada juga ibadah youth di sesi 1 atau di jam 9.30. Selanjutnya, Sekolah Injil Liburan GBI Glow Gading Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni. Jadi hari Kamis dan Jumat Minggu berjalan ke depan. Dorong anak-anak kita untuk mengikuti acara ini karena sangat berguna buat anak-anak sekolah minggu atau anak-anak Awesome Kid. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk mendoakan agar acara ini berlangsung, karena ini perdana di GBI Glow Gading Serpong. Kita melaksanakan sendiri, biasanya kita gabung dengan Tamres, tapi kali ini perdana kita buat di tempat ini, dan dukung dalam doa agar semuanya berjalan dengan baik, anak-anak dalam perlindungan Tuhan, karena orang tuanya akan melepaskan anak-anak untuk nginap di gereja. Jadi mohon dukungan doa buat Bapak Ibu, buat anak-anak kita.
Dan telah berlangsung WBK kemarin pada tanggal 14 Juni bersama dengan hambanya Ibu Pendeta Muda Elizabeth, dan inilah para hamba-hamba Tuhan dan wanita-wanitanya Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, dan semua diberkati oleh ibadah ini. Dan ibadah Youth juga sudah berlangsung pada kemarin hari Sabtu 14 Juni 2025. Kita terus dorong anak-anak kita untuk antusias dalam ibadah-ibadah muda-mudi ini. Dan pelayanan diakonia gereja terus membutuhkan partisipasi, dukungan, uluran tangan, taburan dari Bapak Ibu, saudara-saudari agar terus memberkati mereka yang membutuhkan. Jika Bapak Ibu tergerak untuk memberkati pelayanan diakonia gereja kita, dapat menyalurkan ke rekening gereja kita jika berbentuk uang tunai atau berbentuk makanan atau pakaian, dan ini barang-barang yang biasanya kita butuhkan untuk kita salurkan untuk pelayanan diakonia gereja kita. Puji Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, baptisan, dapat menghubungi para pengerja atau hamba Tuhan di gereja kita. Hamba Tuhan, pengerja siap melayani Bapak Ibu semuanya, dan bisa menelpon di telepon gereja, hotline gereja kita di 0811 9622 016. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita, dan mari terus dukung setiap program-program gereja kita agar kiranya Tuhan selalu menyertai. Dan terus dukung juga, ada kotak persembahan buat pembangunan gereja kita terus dukung agar apa yang kita gumulkan, gereja ini gumulkan, semua Tuhan selesaikan pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan hatimu, kita akan mendengarkan sabdanya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lewat hambanya yang sudah dipersiapkan untuk mengebentangkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, berikan tanah yang baik, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan jemaat Tuhan yang siap membenarkan firman Tuhan, mari sedang semuanya bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, yes. Waktu berlimpah maupun kurang, kami perbesar sukacita kami Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri dan kesempatan baru. Bilang sama Tuhan, di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang menjadi andalan hidup kami. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya.
mengasihi kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, dan kami mau belajar meneladani kesetiaan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami mau tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan kami merasakan Engkau sudah berbicara kepada kami lewat puji-pujian yang dinaikkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Kau berkati mereka, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Dan kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau juga memberkati Tuhan. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Dan waktu kami menikmati hadirat Tuhan, perkara-perkara ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami. Dan kami percaya dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami diberikan pengharapan-pengharapan yang pasti, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, tidak terkecuali Tuhan. Setiap pribadi diurapi. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu, shalom. Terima kasih buat Pak Anto dan Ibu yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan saya senang sekali beribadah di tempat ini. Selalu kalau beribadah di tempat ini saya merasakan puji-pujiannya dengan semangat. Boleh kita kasih applause buat Ibu. Ya, ada pesan khusus dari Tuhan. Hari ini saya berdoa, Tuhan, khotbah apa yang saya akan sampaikan buat GBI Glow di Gading Serpong. Jadi ini pesan khusus buat kita semua. Hari-hari ini kita sedang memasuki sebuah masa yang tidak pasti, ya, uncertainty. Banyak orang ngomong secara ekonomi, dan kalau kita baca berita, banyak PHK di mana-mana, harga-harga naik, tapi penghasilan tidak naik. Katanya begitu ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngalamin atau tidak. Tapi beberapa hari lalu, yang hidup rasanya sudah, ya udah oke lah ya, tiba-tiba ada perang lagi gitu ya. Jadi banyak hal yang hari-hari ini terjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di Asia, tapi di seluruh dunia, mencekam banyak hal. Kalau ngobrol sama teman-teman yang di dunia bisnis, mereka umumnya mengatakan wait and see, nggak mau melakukan hal-hal yang ekspansif. Nah, karena wait and see semuanya juga stuck gitu ya. Nah, tapi seperti tadi sudah kita nyanyikan sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Yes? Yes. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini adalah pesan khusus buat kita pada hari ini? Karena sebetulnya menghadapi hidup ini, hidup yang tidak pasti ini, dari dulu ketidakpastian kan sudah ada, bukan cuma hari-hari ini aja. Dari dulu ketidakpastian sudah ada, dan sebetulnya Tuhan sudah kasih kunci. Tuhan sudah kasih kuncinya. Seringkali kita sudah tahu kuncinya, tapi pertanyaannya, kita sudah bawa kuncinya belum gitu ya. Kalau mau masuk gedung gereja ini kan perlu kunci. Kalau nggak ada kuncinya bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Pertanyaannya kuncinya kita bawa nggak?
Kuncinya kita punya nggak, gitu ya. Nah, sebetulnya kuncinya kita sudah punya, tapi pertanyaannya kita bawa atau tidak. Dan kalau kita bawa, kadang-kadang kita lupa menggunakannya. Jadi ditanya, kuncinya mana? Sebenarnya bawa sih, cuman oh iya ya bener yang saya bawa gitu ya. Nah ternyata ada satu kunci menghadapi hidup yang tidak pasti. Boleh ditampilkan? Yes, simple. Khotbah hari ini simple. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Amin. Yes, amin. Kenapa tadi saya katakan ini spesial? Karena saya sadar banyak orang Kristen hari-hari ini lupa mengucap syukur. Padahal kuncinya simple, mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, kita akan lihat dulu. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Apa aja sih kuasa dalam mengucap syukur itu? Nomor satu, mengucap syukur adalah tindakan ketaatan. Tindakan ketaatan. Ayatnya banyak ya, tapi saya angkat 2 ayat aja. 1 Tesalonika 5:12. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu boleh catat ya, ini kunci rahasia. Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Karena memang ini perintah. Kita sering belajar tentang hidup kudus. Kita sering belajar tentang hidup benar. Hidup benar, hidup kudus adalah hidup yang menjauhi dosa. Yang setuju kata yes? Ya kan? Kita nggak mau dosa. Kita tidak mau melakukan dosa. Kita tidak mau terlibat dengan dosa. Nah sekarang pertanyaannya, dosa itu apa? Dosa adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Simple. Jadi Tuhan suruh kita jangan mencuri, ya jangan mencuri. Tuhan suruh kita jangan berzina, ya jangan berzina. Nah ini ada sebuah perintah yang seringkali kita udah tahu tapi kita lupa. Perintahnya apa? Mengucap syukur. Nah kalau kita tidak mengucap syukur berarti kita dosa. Yang setuju kata yes? Tenang, semuanya tenang. Tujuan dari firman ini baik, jadi walaupun awalnya kayak ditojok, tenang aja, semuanya baik. Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan juga mau kita melakukannya sambil mengucap syukur. Apapun. Sambil masak, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, masih ada yang bisa dimasak. You know? Kita jalan kaki, terus ngeliatin orang enak banget naik motor, naik mobil. Kita masih bisa jalan kaki pun mengucap syukur, masih bisa jalan kaki. Banyak orang gak bisa jalan. Jadi firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dan apapun yang kita lakukan, lakukan sambil mengucap syukur. Ke gereja ini juga mengucap syukur. Saya nggak tahu Bapak Ibu tadi pagi ke gereja rasanya gimana. Aduh hari Minggu lagi capek dah. Ke gereja lagi. Kita pernah ngalamin 2 tahun nggak bisa ke gereja. Jadi kalau kita masih bisa ke gereja mengucap syukur, masih mending 2 tahun kita nggak ke gereja karena COVID. Saya ngomong masih mending. Itu buat orang-orang yang di medan perang, mereka nggak bisa ke gereja karena runtuh kotanya, termasuk rumahnya. Kan mengerikan. Jadi sebetulnya kita punya banyak alasan untuk mengucap syukur. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, ayo mengucap syukur, bukan mengucap syukur, udahlah mengucap syukur. Enggak, kita mengucap syukur karena memang ada alasannya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh, mungkin bapak ibu, aduh masakannya begini lagi. Loh, bersyukur masih ada yang bisa dimasak. Makannya begini lagi, bersyukur masih bisa makan. Karena banyak orang di rumah sakit nggak bisa makan. Nah, yang kedua, nomor 1 tadi, ucapan syukur adalah tindakan ketaatan. Nomor 2, mengucap syukur mengubah fokus. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 ini sangat ekstrim. Dibuka dengan statement jangan khawatir, tapi ditutup dengan statement mengucap syukur. Kenapa? Nah, ini saya berani khotbahkan, berani ngomong ini karena saya melakukan. Kita semua punya masalah. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Kita semua punya sisi-sisi yang kita harus berjuang. Bapak Ibu melihat saya baik-baik aja, puji Tuhan. Tapi kan Bapak Ibu tidak tahu apa yang saya hadapi, yang keluarga kami hadapi. Tetapi rahasianya adalah Tuhan ngasih clue, ngasih tips. Kita harus mengubah fokus. Jangan fokus dengan hal-hal yang membuat kita down. Jangan fokus dengan hal-hal yang membuat kita lemah. Tetapi fokuslah dengan hal-hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Tadi saya ngomong, semua kita punya masalah. Semua kita punya tantangan. Tapi kalau kita fokusnya dengan masalah, dengan tantangan, kita ngomong, aduh, uang sekolah anak naik terus, uang pangkal sekolah naik terus, tagihan naik terus. Ngomong-ngomong, dunia ini kayaknya janjian bikin kita khawatir. Kalau ada satu tagihan keluar, teman-temannya nongol di belakangnya. Betul nggak? Ada satu tagihan, di baliknya ada tagihan lain, ada tagihan lain. Jadi kalau kita ngelihat buka tagihan demi tagihan, aduh, kompak bener sih. Nah, kalau kita fokusnya dengan tagihan, kita nggak bisa mengucap syukur, kita akan khawatir. Tapi Tuhan kasih tahu kita hari ini, kita harus mengubah fokus. Kita mengubah fokus bukan berarti tagihannya nggak dibayar ya, tetap dibayar. Tapi percayalah, berkat Tuhan lebih besar daripada tagihan kita. Amin. Kita harus mengubah fokus. Oh iya ya, berkatnya berlimpah, pemeliharaannya nyata. Kita punya Tuhan yang besar. Makanya ada satu doa yang sebetulnya nggak salah, tapi saya mau rekomendasikan doanya diganti. Jadi jangan berdoa gini lagi, Tuhan aku punya masalah yang besar. Sebaliknya kita ngomong soal masalah aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita ngomong, Tuhan aku punya masalah yang besar, berarti masalahnya jadi fokus kita. Tapi sebaliknya ngomong sama masalah, tiap pagi sikat gigi, tiap malam sikat gigi, sambil nyisir, kita ngeliat kaca kan? Ngomong sama diri kita di kaca itu, aku punya Tuhan yang besar. Jadi kita fokusnya dirubah, bukan fokus masalah, bukan masalah tantangan. Semua juga punya masalah, semuanya punya tantangan. Bapak Gembala juga punya masalah, punya tantangan. Tapi yang bikin Bapak Gembala tetap muda kan, fokusnya sama berkat, fokusnya sama Tuhan. Zaman dulu, saya masih muda, tapi orang tua dulu sering cerita, ada lagu, anak muda sekarang nggak tahu, hitung berkatmu satu-satu, hitung berkatmu satu-satu. Jangan suruh lanjutin, saya nggak tahu. Nah, kita harus lakukan itu, kita menghitung berkat Tuhan. Waktu kita menghitung berkat Tuhan, kita jadi ingat, iya ya, aku memang belum punya mobil yang mewah, belum punya rumah yang besar, tapi aku sehat. Jadi fokuslah dengan apa yang ada. Jangan fokus dengan apa yang tidak ada. Jangan fokus dengan apa yang kita mau. Kalau kita mau ini kok belum dapat ya. Tuhan minta kita fokus dengan apa yang kita sudah punya. Apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah percayakan. Nah, waktu kita fokusnya dengan hal-hal itu, tidak lain, tidak bukan, kita hanya bisa mengucap syukur. Waduh, terima kasih Tuhan. Ajaib loh. Aku bisa punya ini, bisa punya ini, bisa punya ini.
bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Kita fokus dengan yang Tuhan sudah berikan. Di luar sana banyak iklan yang iming-imingin. Jangan terlalu banyak melihat iklan. Stres sendiri. Kita fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang mau kata Yesus. Yang ketiga, mengucap syukur membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tadi dalam doa saya sudah sampaikan, dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, dan ada pengharapan-pengharapan yang pasti. Nah pertanyaannya, gimana caranya masuk dalam hadirat Tuhan? Ternyata simpel. Masuk dalam hadirat Tuhan itu kuncinya mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saya percaya worship leaders banyak mengajar kepada kita. Masuk hadiratnya itu dengan ucapan syukur. Kita bermazmur dengan ucapan syukur. Kita memulai doa kita dengan ucapan syukur. Karena itu yang membuka pintu hadirat Tuhan. Jadi mengucap syukur dahsyat banget. Mungkin tadi waktu kita di awal dengar kuncinya mengucap syukur, mungkin ada 1, 2, atau mungkin beberapa orang ngomong, gue udah tahu khotbahnya. Ya pertanyaannya sudah dilakukan belum? Karena di dalam mengucap syukur ada kuasa yang dahsyat, very powerful. Nah, waktu kita mau masuk hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita bisa curhat sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bisa minta sama Bapa kita yang di sorga. Kami berdua punya anak, dua-duanya cewek. Salah satunya udah lulus SMA, besok graduation. Dia punya cita-cita yang besar. Terus saya ngomong sama dia sejak berapa bulan yang lalu, bahkan mungkin sejak setahun lebih yang lalu. Saya ngomong, gak apa-apa punya cita-cita yang besar. Tapi namanya kan Abigail, saya ngomong sama Abigail. Tapi kamu mesti tahu ya, kamu punya daddy yang terbatas, sangat terbatas. Dia kaget. Tapi gak usah takut. Kau punya Heavenly Father yang tidak terbatas. Punya Bapa di surga yang tidak terbatas. Jadi silahkan minta apa aja sama Bapa di surga. Gimana caranya minta sama Bapa di surga? Dalam hadirat Tuhan. Makanya penting banget masuk hadirat Tuhan. Dan bagaimana cara masuk hadirat Tuhan? Dengan mengucap syukur. Berikutnya, dengan mengucap syukur membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Gak cuma masuk hadirat Tuhan, tetapi membawa kita kepada keintiman. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saya gak akan baca, ini cerita yang panjang. Tapi saya percaya Bapak Ibu ngerti cerita ini. Waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan, dia ketemu 10 orang sakit kusta. Terus karena belas kasihan, Tuhan Yesus ngomong sama 10 orang itu, pergilah kepada imam untuk lapor bahwa kalian sudah sembuh. Terus mereka melanjutkan perjalanan menuju ke imam. Waktu Tuhan Yesus ngomong gitu, mereka udah sembuh belum? Belum. Mereka jalan, nah dalam perjalanan mereka sembuh. Dalam perjalanan mereka sembuh. Dan dari 10 orang itu, cuma ada 1 yang tahu terima kasih. Saya ulang ya, dari 10 orang itu, cuma ada 1 yang tahu terima kasih. Jadi waktu dia melihat, aku udah sembuh, dia berbalik, dia cari sama Tuhan Yesus. Siapa tadi yang nyembuhin aku? Tuhan Yesus. Nah, waktu dia punya rasa terima kasih, waktu dia mengucap syukur, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia mencari Tuhan Yesus rela ditemui. Dan akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus.
Dia say thank you sama Tuhan Yesus. Dan dia mengalami keintiman dengan Tuhan. Intim itu bahasa Indonesianya melekat dengan Tuhan. Melekat. Dan hari ini Tuhan mau kasih tahu kita ada sebuah rahasia kalau kita melekat sama Tuhan. Kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melekat sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita berbuah banyak. Nah, banyak orang menganggap kata-kata berbuah ini terlalu rohani. Kenapa? Kalau berbuah itu buah roh, buah pertobatan, macam-macam. Semuanya itu benar. Saya nggak mengatakan itu salah. Tetapi saya mau mendaratkan pesan Tuhan ini. Bapak Ibu sudah tahu nggak kata-kata berbuah itu bahasa sehari-harinya apa? Berbuah itu bahasa sehari-harinya adalah produktif. Kalau hidup kita mau menjadi hidup yang produktif, kuncinya cuma satu, melekat sama sang pemilik kehidupan itu. Nah, kalau kita melekat sama sang pemilik kehidupan, dikatakan carang yang melekat dengan pokoknya akan berbuah banyak. Berbuah banyak itu bahasa orang Kristen, diterjemahkan menjadi berkat. Bahasa sehari-harinya produktif. Siapa sih yang gak mau hidupnya produktif? Kita pengen kan produktif. Dari masih muda sampai udah usia tua. Ini ajaib nih. Hari Jumat lalu saya khotbah di Umas. Udah tua-tua. Dan luar biasa, walaupun sudah tua, saya sendiri yang diberkati sama kesaksian mereka. Mereka bilang mau tetap hidup berguna, produktif. Gimana caranya hidup berguna? Gimana caranya hidup produktif? Melekat sama Tuhan. Ayat 7. Jikalau kamu melekat, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ini dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dan ini semua berlaku kalau kita melekat, kalau kita intim dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya melekat? Gimana caranya intim? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tadi di poin pertama, sambil ngapa-ngapain, mengucap syukur. Karena Tuhan senang sama orang yang mengucap syukur. Tuhan senang. Bapak Ibu punya anak ya? Saya berasumsi Bapak Ibu semua punya anak. Bapak Ibu pagi-pagi sudah bangun, nyiapin makan pagi, nyiapin bekal buat anak-anak sekolah. Terus waktu anak-anak keluar dari kamar mandi, keluar dari kamar udah beres semua, terus duduk di meja makan, Bapak Ibu bilang, yuk makan dulu sebelum sekolah. Terus kalau anak-anak dari Bapak Ibu ngomong, enggak, nanti aku makan di sekolah aja. Loh kenapa? Enggak enak. Dia rasanya gimana? Sedih aja. Masih bagus sedih Pak ya. Rasanya di hati ini lu nggak tahu ya. Gue bangun jam 5 pagi nyiapin makan. Lu enak banget ngomong nggak enak. Sama lu. Kita nggak lihat aja, tapi Tuhan sudah melakukan banyak hal supaya kita bisa hidup dengan baik. Tapi seringkali kita lupa mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan cuma lewat mulut, tapi seluruh kehidupan. Dan kalau tadi saya ganti ceritanya,
Bapak Ibu punya anak, waktu disodori makanan, wah mereka makan dengan lahap. Terus mereka ngomong sama Bapak Ibu yang nyiapin, makasih ya Pak, makasih ya Ma, makanannya enak banget. Walaupun itu cuma telur, walaupun mungkin cuma roti tawar dengan coklat, meses atau apapun. Tapi waktu Bapak Ibu mendengar kata-kata makasih ya Pak, makasih ya Ma, rasanya gimana? Besok gue bikin yang lebih enak. Betul kan? Logis kan? Terus nanti mereka pulang sekolah, terus ngomong, "Pak, Ma, thank you ya, tadi makan siangnya enak." Terus kita dalam hati, waduh, besok gue bikin yang lebih enak. Bapak Ibu mau menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah? Simpel kuncinya, mengucap syukur. Waktu Tuhan mengadakan mujizat, memberikan berkat kepada kita mengucap syukur. Bapa di surga itu juga pribadi yang punya perasaan. Nah, waktu kita mengucap syukur, Bapa di surga senang. Sama seperti Bapak Ibu tadi, waktu anak-anak mengucap syukur, ada perasaan, aku mau melakukan lebih buat anak-anakku. Bapa di surga juga gitu. Kalau kita mengucap syukur, Bapa di surga juga, wah, dikasih roti tawar pakai gula aja senangnya luar biasa. Besok gua bikinin bacon sama omelet. You know? Kalau ada nggak tahu bacon omelet apa, oke ganti lontong sayur pakai ayam. Jadi lapar. Jadi milikilah kebiasaan mengucap syukur. Berikutnya, mengucap syukur membawa kita kepada kemenangan. Jadi waktu siap khotbah ini dahsyat loh. Ketemu banyak rahasia. Ada sebuah cerita di kitab 2 Tawarikh. Waktu itu Yerusalem dikepung oleh Bani Ammon dan Bani Moab. Dikepung. Jadi tembok kota itu dikepung dari seluruh penjuru 360 derajat. Nah, kalau kita punya gambaran tentang kehidupan zaman dulu, termasuk di Israel, orang-orang itu tinggal di dalam kota, tapi ternak mereka, perkebunan mereka, pertanian mereka di luar tembok kota. Jadi waktu tembok kotanya dikepung, mereka nggak bisa mengambil hasil makanan di luar. Kenapa? Temboknya dikepung. Jadi mereka terjebak di dalam kota. Pertanian di luar, perkebunan di luar, peternakan di luar. Jadi dari hari ke hari mereka hanya makan yang ada di dalam kota. Sampai akhirnya mereka kelaparan. Dan orang-orang Yerusalem berseru-seru kepada raja, namanya waktu itu Yosafat, karena dikepung sama Ammon dan Moab. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyi-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, waktu saya mendapatkan cerita ini, saya mau katakan Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, apapun yang menjadi keadaan hidup Bapak Ibu, waktu kita mengucap syukur, Tuhan yang berperang ganti kita. Ceritanya jelas, saya nggak bikin-bikin, jelas.
Jadi apapun yang menjadi keadaan Bapak Ibu, masalah apapun, tantangan apapun, ini kan orang Israel disuruh apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Jadi mereka disuruh baris, bukan buat perang, tapi disuruh baris buat apa? Mengucap syukur. Wah, dahsyat loh. Dan waktu mereka mengucap syukur dikatakan Tuhan yang berperang ganti mereka. Nah, hari-hari ini masalah ada, tantangan ada. Terus katanya gara-gara perang ini harga minyak naik. Perangnya mulainya kan 2 hari lalu. Nanti akan butuh waktu beberapa hari sampai akhirnya harga bensin, harga bahan bakar naik. Masalah, tantangan. Tapi hari ini Tuhan sudah kasih tahu kita ada kunci untuk mengalahkan itu semua. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Jadi gak usah takut. Gak usah takut. Ya, sama tim multimedia udah di next. Berarti saya mesti next. Itu salah satu kunci ya di jemaat yang kami gembalakan. Tim multimedianya kadang-kadang kaget kalau ngelihat saya ngasih slide banyak banget. Terus saya curi-curi dengar mereka ngobrol gitu ya. Kalau slide-nya banyak, cepetin aja next. Nanti pastor fotonya cepet. Saya nggak tahu di sini begitu tidak. Tapi saya dengar mereka gitu. Oh, itu ada tipsnya gitu ya. Cepetin aja biar jadi pastor fotonya cepet. Nggak akan sih bercanda Robert ya. Tapi itu terjadi. Jadi, tapi singkat. Ada mujizat dalam mengucap syukur, yes. Ini ada 2 kejadian yang ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini boleh next kali nih. Sekali Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki doang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sekali lagi Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi belasan ribu atau puluhan ribu, betul ya? Jadi setelah Tuhan Yesus khotbah, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, wah ini orang-orang lapar nih, mesti dikasih makan. Nah, saya mengajak kita membayangkan di hadapan Tuhan Yesus ada kebutuhan yang besar, memberi makan ribuan orang, belasan ribu, puluhan ribu, masalah besar, betul ya? Boleh nggak saya sebut itu? Masalah besar, tantangan. Tapi ini menarik loh. Saya nggak bisa cerita secara detail, Bapak Ibu baca aja nanti. Dari 2 cerita yang berbeda yang diceritakan oleh rasul-rasul ini, ada 2 poin yang boleh menjadi tips buat kita hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Dan ini yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Seringkali kita pusing, kita stres karena sesuatu yang tidak ada pada kita, karena sesuatu yang belum kita punya, karena sesuatu yang kita pengen tapi kita belum punya. Kita jadi stres kan? Aduh, aku pengen ini, tapi belum punya, jadi stres, jadi memaksakan diri. Tapi Tuhan kasih tahu kepada kita hari ini, kuncinya jelas, apa yang ada padamu. Dengan kata lain, Tuhan pengen kita fokus dengan apa yang ada pada kita, bukan yang apa yang tidak ada. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan besar karena pengen ini, pengen itu. Bener tuh kata psikolog itu. 70% hal yang bikin masalah manusia itu sesuatu yang belum ada memang. Kata psikolog itu 70%. Nah, Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Nah, kalau kita menyadari ternyata kita punya sesuatu loh. Jadi nggak ada tuh yang bilang apa yang ada padamu terus nggak punya apa-apa Tuhan. Siapa bilang? Setiap
setiap kita Tuhan sudah titipkan sesuatu. Cuman kitanya aja kepikirannya terlalu besar, terlalu jauh. Nah waktu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Terus murid-murid, iya apa yang ada pada kita ya? Terus murid-murid kasih, ini Tuhan 5 roti 2 ikan. Sedikit menurut manusia, tapi Tuhan gak lihat banyak sedikit. Tuhan lihat apa yang ada padamu. Ada cerita yang sama di Perjanjian Lama. Ada seorang istri dari hamba Tuhan yang meninggal. Karena begitu banyak kebutuhan, istri ini ngomong sama Nabi. Terus, gimana kami bisa hidup? Kalau Bapak Ibu tahu cerita itu, Nabi Allah itu ngomong, apa yang ada padamu? Terus dia pulang ke rumah, dia cari, apa yang ada pada kita ya? Minyak 1 botol. Berarti punya loh, punya sesuatu. Waktu Elia datang ke rumah janda di Sarfat, janda miskin bukan janda kaya. Elia nanya, apa yang ada padamu? Ada segenggam tepung. Berarti ada kan? Bukannya nggak ada. Kita harus fokus dengan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Nah, hal yang kedua yang boleh menjadi pegangan kita, waktu Tuhan menerima, apa yang ada padamu? Menurut ukuran manusia sedikit, 5 roti 2 ekor ikan. Ini mesti dikasih makan ribuan, puluhan ribu. Tuhan Yesus terima apa yang ada pada kita itu. Dan luar biasa loh, waktu saya belajar cerita ini, Tuhan gak doa tengking-tengking, Tuhan gak doa yang macam-macam. Kalau Bapak Ibu baca nih ceritanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Waktu dia terima 5 roti 2 ekor ikan itu, dia mengangkat tangannya dan mengucap syukur. Nggak doa yang repot-repot, nggak panjang lebar, enggak. Waktu Tuhan mengucap syukur, terus roti itu dia pecah-pecah. Ribuan orang itu makan, kenyang. Sisa 12 bakul emas. Itu definisi berlimpah-limpah. Jadi saya mau kasih judul cerita itu, kunci hidup berlimpah-limpah. Apa kunci hidup berlimpah-limpah? 1, fokus dengan apa yang ada. 2, mengucap syukur. Wah, hari ini kita dapat banyak kunci ya. Mau hidup berlimpah-limpah? Simple 2 aja. Fokus dengan apa yang ada. 2, mengucap syukur. Jadi waktu kita bisa melakukan itu, ternyata ada berkat di baliknya. Hidup berlimpah, limpah, limpah, limpah. Terakhir, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukur. Kenapa? Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dari tadi ngomong mengucap syukur, dan saya tutup dengan kalimat ini. Kenapa kita mengucap syukur? Next. Karena Tuhan yang baik punya rencana yang baik buat kita. Amin. Yuk kita bagi berikan sama-sama. Worship leader boleh pimpin kita masuk sebuah pujian. Worship leader aja yang tentuin judulnya lagu. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
pesan-pesan-Mu yang secara khusus Engkau berikan buat kami. Kalau kami baca berita, kami dengar berita, banyak hal yang mengkhawatirkan kami. Tetapi di tempat ini, di rumah Tuhan ini, kami mendapat peneguhan, mendapat penghiburan, mendapat pengharapan yang pasti. Dan kami bersyukur Tuhan, ada satu rahasia yang Kau berikan buat kami dalam menghadapi hidup di hari-hari ini. Mungkin ada beberapa anak-anak-Mu yang sudah lupa melakukannya, sehingga Kau menyampaikan pesan-Mu. Karena Kau mengasihi kami, Kau menyampaikan pesan-Mu ini Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pesan-Mu ini Tuhan. Kami akan lakukan dari hari ke hari. Kami mau punya gaya hidup mengucap syukur. Karena ternyata ada kuasa dalam mengucap syukur. Ada mujizat dalam mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami melakukan rahasia-rahasia ini, Engkau sudah menjamin kemenangan kami. Kami akan berdiri dari satu puncak ke puncak kemenangan yang lain. Kami akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan dunia akan melihat ada perbedaan yang nyata antara orang-orang yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kami semua diberkati, kami semua dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Pak Anto dan Ibu, seluruh keluarga mereka diberkati, seluruh pengerja hamba Tuhan di tempat ini Engkau berkati, dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira dan percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah buat bagi kita semua. Mari persiapkan persembahanmu dan mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami kembali boleh diteguhkan bagaimana kami menghadapi hidup kami ke depannya. Hanya dengan ucapan syukurlah yang akan membuat kami kuat. Hanya dengan ucapan syukurlah yang membuat kami mampu menghadapinya Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan ini, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sekedar kami mendengarkan saja. Dan saat ini Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathan yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kuduskan, layakkan setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami memberi semuanya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan korban persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberikan korban. Oh
Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan firman yang luar biasa, mengucap syukur dan fokus pada apa yang kita miliki. Ya. Jadi sering kita mencari apa yang nggak kita punya, padahal Tuhan sudah memberikan. Pakai itu gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Nathan adalah bagian pendidikan di BPD. Dia adalah seorang pejabat di sana, dulu bagian anak muda, sekarang adalah bagian pendidikan. Jadi memang pantas kalau dia memang mampu untuk membawa kita di dalam firman yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, di depan setiap minggu kita komitmen untuk diakonia ya. Jadi Bapak Ibu ada yang mau membeli juga ya. Jadi kita jual separuh harga itu untuk menyumbang supaya kita tahan lama ya. Dan laporan untuk bulan kemarin itu ada pemasukan 2 orang kalau nggak salah ya. Ada yang 1 juta, ada yang 250. Dan bulan ini ada ya 1 juta yang memang. Itulah yang kita mau cicil terus untuk, padahal kita setiap bulan kan membutuhkan mungkin 3-4 ya. Tapi jangan khawatir. Saya nggak pernah laporkan untuk diakonia karena memang diakonia ini tanggung jawab saya ya. Mau banyak mau kurang ya kita usahakan, kita cari sendiri ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau mau bawa untuk ke rumah atau apa tidak apa-apa, ada di sana ya, kita bisa beli. Kalau mau beli juga lebih nyumbang juga nggak apa-apa ya. Karena itu dari kita untuk saudara-saudara kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Engkau menjadarkan kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur kepadamu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu di hadirat Tuhan. Dan ajar kami untuk fokus mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang ada pada kami yang kami selama ini tidak tahu. Apakah itu finansial, apakah itu talenta, atau apakah itu apa saja yang Tuhan sudah berikan dan selama ini kami tidak pernah pergunakan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menggunakan, memberdayakan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Talenta-talenta kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mengucap syukur. Karena mengucap syukur mendatangkan mujizat yang luar biasa. Terima kasih, itulah janji Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan.
Yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam keluarga ada konflik Tuhan Engkau perdamaikan. Suami istri, orang tua anak Tuhan Engkau memberkati. Kalau kami jauh daripada Tuhan, Tuhan dekatkan kami dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Yang lalai Tuhan Engkau ingatkan. Supaya mereka kembali untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan kami menjadi orang yang terhilang dari Bapa. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami tidak lupa berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Engkau memberkati seluruh pemerintah kami. Pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang seluruh gereja Pak di dunia ini yang melayani Engkau Tuhan, Engkau berkati. Biarlah semua pujian yang ada Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Ketika Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau turun tangan mendamaikan dunia ini. Tidak ada lagi perang Tuhan, sehingga kesulitan ekonomi bisa teratasi. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. 1 minggu ke depan kami mengandalkan Engkau. Tangan Tuhan menuntut kami. Kami berharap kepadamu. Kuatkan kami Tuhan. Lindungi kami. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat